Perkenalkan, nama saya nih Haitul Husna, NIM akhiran 071, mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang snowball throwing, model pembelajaran snowball throwing. Untuk yang pertama yaitu tentang konsep dasar. Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara keseluruhan dapat diartikan dengan melempar bola salju. Sedangkan menurut Komalasari yang menyatakan bahwa model snowball throwing adalah model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Sedangkan menurut Kisworo mengemukakan bahwa pengertian model pembelajaran snowball throwing yaitu model pembelajaran yang suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian masing-masing kelompok dipilih untuk ketua kelompoknya dan mendapat tugas dari guru. Kemudian dari masing-masing siswa tersebut nanti akan diberikan waktu untuk membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola. Nanti ditulis di dalam kertas. Lalu nanti akan dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Menurut pendapat dari beberapa ahli, akan disimpulkan bahwa model snowball throwing adalah suatu dari model pembelajaran yang berupa permainan yang dibentuk secara kelompok dan memiliki ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian setiap kelompok membuat pertanyaan dan akan dilempar pada kelompok lain. Pada pembelajaran ini, siswa akan melakukan kompetensi antar kelompok. Dengan adanya kompetisi ini akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Jadi, persaingan dibutuhkan dalam pendidikan karena dapat menjadikan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. Untuk yang kedua yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran snowball throwing. Menurut dari Akib yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Jadi ketika sudah masuk ke kelas nanti guru akan terlebih dahulu menyampaikan materi yang akan dibahas pada pelajaran tersebut. Yang kedua, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Dalam membentuk kelompok itu bisa dilakukan seperti menurut absen atau berhitung. Ketiga yaitu memanggil masing-masing dari ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan dibahas. Yang keempat, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman-teman kelompoknya. Jadi setiap kelompok nanti akan ditunjuk satu siswa untuk menjadi ketua kelompok dan disuruh maju untuk diberikan arahan dari guru. Kemudian ketua kelompoknya akan memberikan arahan kembali kepada teman-temannya. Kemudian yang kelima, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Dan kemudian dari masing-masing kelompok tersebut semua siswa akan membuat satu pertanyaan. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari siswa satu ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang ketujuh, setelah siswa mendapat satu bola yang diberikan, maka dia akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis di dalam kertas. Jadi setelah 15 menit waktu yang diberikan, maka setiap siswa nanti akan disuruh untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas. Yang kedelapan, evaluasi. Nanti evaluasinya akan dijelaskan kembali atau ringkasan materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan yang kesembilan adalah penutup. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran snowball throwing. Menurut Fatmawati itu ada 6 kelebihan, yaitu yang pertama, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena siswa dapat seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Jadi mungkin di dalam kelas akan suasananya akan
lebih menyenangkan dan lebih seru. Yang kedua, siswa dapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberikan kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa lain. Untuk yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu seperti apa soal yang dibuat oleh temannya. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung ke dalam pembelajaran. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru tidak terlalu repot karena nanti yang bekerja lebih adalah siswanya sendiri. Yang keenam, siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Sedangkan kekurangannya yaitu untuk yang pertama, siswa itu sangat bergantung pada kemampuan pemahaman materinya. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa. Biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Jadi nanti untuk contoh soalnya biasanya siswa akan lebih membahas tentang dasar-dasar dari materi tersebut. Yang kedua, ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga nanti akan diperlukan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, siswa yang nakal akan cenderung berbuat onar. Kemudian yang kelima, kelas sering gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. Demikian tadi beberapa pemaparan materi tentang konsep dasar, langkah-langkah pembelajaran, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran snowball drawing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.